warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Kami kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas video ini dalam bentuk presentasi video. Saya akan menjelaskan tentang submateri mengenai apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu pelayanan dan publik. Walaupun pengertian pelayanan adalah suatu hal dalam melayani kegiatan yang hasilnya ditujukan untuk keinginan orang lain, baik individu, serta kelompok ataupun masyarakat. Kemudian pengertian publik. Publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pelayanan publik menurut para ahli, serta menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kemudian menurut Departemen Dalam Negeri, serta yang terakhir menurut Lembaga Administrasi Negara. Yang pertama menurut para ahli, menurut Locklock dan Christopher pada tahun 1991 mengatakan bahwa servis adalah produk yang tidak terwujud, berlangsung sebentar, dan dirasakan atau dialami. Artinya servis merupakan produk yang tidak ada wujud dan bentuknya, sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dapat dialami dan dapat dirasakan oleh penerima pelayanan. Kemudian yang kedua menurut Munir AS pada tahun 2008 mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan mengikuti seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Yang ketiga menurut Ijan Poltak Sinambela pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian menurut Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Dan yang terakhir menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah serta di lingkungan BUMN maupun BUMD dalam bentuk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengertian dari etika. Yang pertama, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu objek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar. Etika merupakan refleksi dari self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu. Etika disebut juga sebagai filsafat moral. Mengapa demikian? Karena etika adalah cabang dari filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Adapun menurut pendapat para ahli, bahwasanya etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, setiap individu atau anggota masyarakat diharapkan untuk dapat bersosialisasi dengan anggota masyarakat lainnya. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, tunduk pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam lingkungannya, baik itu norma hukum, kesopanan, kesusilaan, dan agama yang disebut sebagai etika. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berupa penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Murotomo 1997 mengungkapkan bahwa etika dalam pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup atau mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Dewasa ini, administrasi publik menghadapi tantangan yang cukup pelik sebagai akibat dari adanya tuntutan yang semakin beragam. Sementara itu, sumber daya yang dimiliki juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Oleh karena itu, administrasi publik dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan dengan menempuh berbagai cara yang tepat. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna menjawab tantangan itu adalah dengan melakukan berbagai aspek dalam reformasi administrasi publik.
Salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam proses reformasi administrasi publik adalah aspek etika dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu, dalam memberikan layanan kepada publik, tentu sangat perlu atau sangat penting bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menerapkan nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Contohnya seperti senyum, salam, sapa ramah, dan melayani dengan penuh ketulusan merupakan salah satu contoh etika yang baik dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik atau masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip serta pentingnya etika dalam pelayanan publik. Baiklah, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Etika pelayanan publik dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dalam pasar. Konsep ini menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui surat delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di bidang pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi yang baik, serta bank dan sebagainya. Tujuan pelayanan publik ialah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat, barang yang memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi baik, alam memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik ialah nilai-nilai dasar yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil pasal 6. Yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kesetiaan dan ketaatan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah semangat nasionalisme. Yang kelima ialah mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya, pentingnya etika dalam pelayanan publik. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas responsibility dalam memberikan pelayanan ini. Pemerintah dilakukan secara profesional, melaksanakan dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa, apa, berapa banyak, serta di mana, kapan, dan sebagainya. Etika bagi penyelenggara negara merupakan hal penting yang harus dikembangkan, karena adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi atau pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terima kasih. Apa sih yang dimaksud dengan budaya itu? Nah, jadi budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Nah, kata budaya ini sendiri merupakan serapan dari beberapa bahasa asing yang kemudian terbentuklah menjadi kata budaya. Namun untuk mempersingkat, saya mengambil pengertian dari KBBI yang budaya itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Nah, adapun kaitannya dengan pelayanan publik, yaitu budaya memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan kegiatan para anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, budaya organisasi yang kuat akan berfungsi sebagai sistem aturan-aturan informal yang mengungkapkan bagaimana orang berperilaku dalam sebagian besar waktu mereka, dan memungkinkan orang merasa lebih baik tentang apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka akan bekerja lebih keras. Nah, budaya organisasi atau budaya dalam pelayanan publik yang kuat akan membentuk atau akan membantu memberikan kepastian bagi seluruh anggota organisasi untuk berkembang bersama organisasi dalam mencapai tujuan yang sama. Kemudian dalam budaya pelayanan publik ini memiliki indikator-indikator, yaitu diantaranya berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal meliputi yang pertama ialah sikap mental, yaitu di mana seseorang atau karyawan, banyak pegawai umumnya merasa bahwa masih memiliki mental di mana merasa bahwa semua fasilitas yang didapatkan itu berasal dari negara. Jadi hal ini menimbulkan sifat yang semena-mena. Kemudian sifat yang kedua ialah sikap minta dilayani, bukan melayani. Nah, dalam hal ini di mana dari sikap mental yang semena-mena terbentuklah di mana para pegawai itu merasa semena-mena terhadap masyarakat. Banyak yang hanya mengerjakan tugasnya secara asal-asalan dan tidak profesional, seperti itu. Kemudian yang ketiga, motivasi birokrat pada umumnya keliru, di mana indikator ini berisi tentang banyaknya masyarakat yang bekerja hanya untuk mendapatkan gaji, bukan untuk betul-betul melayani masyarakat sebagaimana mestinya.
Nah, yang kedua ialah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal pegawai dapat dilihat dari sikap masyarakat, yaitu watak, tabiat, pola berpikir masyarakat yang selalu memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal, yang pada hakikatnya merupakan suatu interaksi yang terjalin dengan lingkungan, baik yang menyangkut aspek politik, budaya, sosial, maupun ekonomi dalam mengemban tugas birokrasi secara baik. Baik, selanjutnya, adapun budaya kerja pegawai dalam pelayanan publik yang seharusnya diterapkan oleh pegawai maupun pemimpin, diantaranya yaitu, yang pertama, setiap pegawai harus dibiasakan dan disiplinkan untuk melayani publik dengan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku. Setiap pegawai harus mengerti makna dari nilai-nilai inti, memahami cara menggunakan nilai-nilai inti, kemudian mengingat niat baik dari nilai-nilai inti tersebut, kemudian memendam nilai-nilai inti itu diharapkan hingga dalam pikiran bawah sadarnya, kemudian mampu menjadikan nilai-nilai inti sebagai energi positif dalam menangani setiap harapan dan kebutuhan publik. Kemudian yang kedua, setiap hari para pemimpin wajib meluangkan waktu untuk menginternalisasikan setiap nilai inti kepada pegawai, kemudian lakukan pertemuan rutin di semua level organisasi untuk memahami atau memahamkan kepada para pegawai mengenai nilai-nilai inti organisasi, untuk memahamkan visi dan misi organisasi, untuk memahamkan sikap, perilaku, kebiasaan, reaksi, emosi, kepribadian, karakter, penampilan, gaya, cara, ekspresi, ataupun pola pikir yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, setiap pegawai harus dilatih untuk memvisualisasikan pelayanan publik seperti yang diimpikan oleh instansi. Pemimpin harus bisa meyakinkan dan mengarahkan setiap individu untuk terbiasa memberikan pelayanan sesuai nilai-nilai, prosedur, sistem, prinsip, dan perilaku yang membuat publik atau masyarakat bahagia dengan pelayanan yang mereka dapatkan. Kemudian, dalam membangun budaya pelayanan yang kuat, pemimpin harus selalu sadar bahwa kekuatan tidak baik untuk menghalangi tumbuhnya budaya yang kuat. Kesadaran untuk memeriksa dan mengevaluasi keadaan sehari-hari budaya organisasi menjadi penting agar risiko dan kekuatan yang tidak mendukung dapat diminimalkan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Atau secara singkat, definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, ketika melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Pengertian kode etik juga yaitu suatu bentuk aturan yang tertulis yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Setiap pelayanan publik dan pelanggaran pelayanan publik wajib menuntut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut. 1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. 2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal. 3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi. 4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tentangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. 5. Berintegrasi, yaitu memiliki sikap dan tindakan dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab. 6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 7. Konten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu. 9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai. 10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas. Dan terakhir, sederhana, yaitu bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Larangan pelayanan publik. 1. Melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut KKN. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat. 3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih atau favoritisme kepada kelompok tertentu. Melakukan
pengungutan tak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi dan ucapan terima kasih, imbalan, atau cashback, sumbangan, dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. 6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan tidak langsung. 8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara atau organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik. 9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi. 10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kependudukan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan sendiri atau bersama dengan atasan, teman sejabat, bawahan, atau orang lain di dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Terima kasih. Adanya kode etik ini memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan publik. Nah, kehadiran kode etik berfungsi sebagai kontrol langsung terhadap sikap dan perilaku dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik. Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan standar perundang-undangan, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik. Kode etik tidak hanya sekedar formalitas, tapi harus diimplementasikan dalam pelayanan publik. Tingkat implementasinya dinilai melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan upaya perbaikan melalui konsensus. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan agar masyarakat semakin yakin bahwa birokrasi publik sungguh-sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan materi pada kali ini. Keterkaitan antara budaya, kode etik, dan juga etika dalam pelayanan publik saling berkaitan satu sama lain. Budaya, kode etik, dan etika dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan, adat, watak, maupun akhlak yang dimiliki seseorang ketika melakukan sebuah pelayanan publik. Selain daripada hal tersebut, seseorang dalam sebuah instansi, baik itu pemerintahan maupun non-pemerintahan, diharuskan memiliki watak dan budi pekerti yang baik. Bagaimana demikian tidak? Sebab untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, tentunya dibutuhkan satu akhlak yang baik. Itulah tadi presentasi video dan kesimpulan materi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami presentasikan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.